بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما عساه في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Quran. Allahumma rahmatna bil Quran. Baik para peserta aksi, apakah kita merasakan panasnya mentari pada pagi hari ini? Apakah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sebenarnya sudah habis kata-kata ini. Apa yang mau dikatakan atau diungkapkan? Tidaklah Al-Fakir dapat berkata yang bisa menggambarkan bagaimana nestapa saudara-saudara kita di jalur Gaza Palestina. 36.171 orang telah tewas di wilayah tersebut selama lebih dari 7 bulan invasi atau serangan Zionis Yahudi Israel ke wilayah Gaza Palestina. Dari jumlah korban jiwa tersebut, lebih dari setengahnya adalah wanita dan anak-anak, dan jumlah korban kemungkinan akan terus bertambah. Al-Fakir menyampaikan betapa kecaman datang silih berganti dari para pemimpin negeri di dunia. Betapa banyak resolusi dari PBB dikeluarkan, ratusan tak terhingga, tapi tak satu pun digubris oleh negara Zionis Yahudi laknatullah Israel. Bahkan ICC dan ICJ yang merupakan mahkamah pengadilan internasional di Den Haag sudah mengeluarkan pernyataannya baik kepada Israel sebagai negara maupun kepada Benyamin Netanyahu sebagai individu. Namun faktanya para saudaraku semuanya, tidak ada satupun yang didengar oleh Israel. Bahkan tidak ada entitas, kekuatan atau negara yang bisa menghentikan hegemoni atau dominasi Israel di dunia ini. Bagaimana Islam waktu itu masih punya izah? Hanya seorang muslimah dilecehkan, bisa dibela sebegitu rupa. Saat ini, saudaraku semua, bukan hanya satu muslimah, bukan hanya satu anak, bukan hanya dilecehkan, dan bukan hanya di satu tempat. Ribuan bahkan mungkin ratusan ribu umat Islam nyawanya sudah melayang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Palestina bebaskan, Islam kokoh terapkan, khilafah tegakkan, jihad Islam serukan. Takbir, takbir, takbir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Hari ini manusia telah membombardir saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini mereka menyombongkan diri terhadap atas apa yang telah mereka lakukan hari ini terhadap saudara-saudara kita di sana. Oleh karena itu, kita harus menyatukan pemikiran kita, satukan perasaan kita, dan satukan tujuan kita untuk membela mereka dalam menegakkan kembali khilafah Islamiyah, jihad dan khilafah solusi tuntas Palestina, insya Allah. Salah satu penyebab utama kemunduran kaum muslimin hari ini, mereka mengambil sakopah-sakopahnya Torah kemudian diterapkan di negaranya. Inilah yang menjadi pangkal lemahnya umat Islam hari ini, sehingga tidak bisa membela saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada seluruh umat Islam yang ada, wabil khusus di Kabupaten Garut, umumnya di seluruh dunia, kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan umat Islam hari ini tidak akan menderita seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Sudah dikirim, obat-obatan sudah dikirim, tapi satu yang belum bisa dikirim dari negara kita. Apa saudara-saudara melihat Allah? Itulah kalimat. Allahu Akbar.
Takbir, takbir, Allahu Akbar. Cuma satu yang bisa membebaskan Palestina, cuma khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ala minhajil nubuwah. Dengan institusi khilafah, kaum muslimin bersatu. Orang kafir tidak ada satupun yang akan berani menginjak-injak. Allahu Akbar. Oleh karena itu, sekali lagi, siapapun Anda sebagai apapun, Anda bekerja sebagai apapun, bendera apapun Anda, kalau Anda mengaku kaum muslimin, mari bersama-sama berjuang menegakkan khilafah Islam. Khilafah. Kota Rafah, tempat pengungsi, dibombardir oleh Yahudi. Khilafah segera terjadi. Janji Allah itulah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita berkumpul di sini bukan tanpa alasan. Pada saat ini kita panas-panasan di sini bukan tanpa alasan. Tapi satu yang saya ingin sampaikan kepada antum sekalian, yakni kita ingin semua iman kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman dari kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti kalian mencintai diri sendiri. Dari itulah kita berkumpul di sini. Alasannya yaitu ingin iman kita diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tanpa iman, kita tanpa Islam, apalah semua artinya? Apalah ibadah kita di hadapan Allah akan diterima kalau kita tidak iman? Apakah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak diakui oleh sebagai umat yang beriman oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukti kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita buktikan saat ini kita membela kaum muslimin yang ada di Palestina yang lagi didominasi oleh Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Hadirin rahimakumullah. Dari itulah maka kita berpanasan-panasan di sini. Kita insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi pengakuan bahwa kita semua adalah umat-umat yang beriman, yang mencintai saudaranya sendiri. Alhamdulillah. Bukti kedua keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kita hadir di sini menyeru seluruh warga Garut, baik dari aparatur pemerintah, masyarakat sipil dan non sipil. Ayo kita semua memperjuangkan institusi untuk membebaskan Palestina dengan menegakkan syariah Islam di bawah naungan khilafah. Karena ketika tidak ada khilafah, bukti seperti ini, kaum muslimin yang mungkin saat ini sudah mencapai 2 miliar tidak bisa menolong kaum muslimin yang ada di Palestina. Inilah tanda ketika kita tidak adanya pemersatu umat, tidak adanya pemersatu umat, maka kaum muslimin bisa diacak-acak, bisa dibully, bisa dimainkan dengan apa saja oleh kaum Zionis, terutama kaum kafir. Hadirin Allah, maka kesadaran kita untuk menegakkan khilafah Islamiyah, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wahai para polisi, wahai para pengguna jalan, ketika ada orang yang menyerukan tegaknya khilafah, mereka jangan ditakuti, mereka jangan diintimidasi, mereka jangan dihinakan, tetapi justru mereka yang ingin membela kaum musliminnya, ingin menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu. Bukti mereka adalah orang yang cinta kepada kalian, orang yang memikirkan umat muslim, orang yang memikirkan kalian semua. Maka kalian jangan anggap mereka itu tidak punya pengertian tentang hal ini. Maka kita di sini
menyerukan kesadaran kita semua untuk kembali kepada syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pesan lagi. Marilah kita semua berduyun-duyun, berjabat tangan untuk senantiasa menyadarkan umat ini tentang wajibnya, tentang pentingnya penegakan khilafah Islamnya. Akhir dawana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Forum Solidaritas Umat Islam Garut. Pernyataan sikap bela perjuangan Rafah Gaza Palestina dengan jihad dan khilafah. Hancurkan entitas Zionis Yahudi dan backingnya yakni Amerika. Entitas Zionis Yahudi penjajah sudah bercokol di kawasan Baitul Maqdis Palestina sejak tahun 1948. Lebih dari 76 tahun dulu mereka merampok tanah Baitul Maqdis Palestina dengan bantuan Inggris dan sekarang dibantu oleh Amerika. Mereka juga menghancurkan, menjarah harta, membantai rakyat, orang tua, anak-anak dan wanita di sana. Telah lebih dari 7 bulan sejak tanggal 7 Oktober 2023 ketika Hamas melakukan serangan balasan masif atas penjajah itu. Diberitakan sampai saat ini, yakni tanggal 31 Mei 2024, korban yang syahid dan umat Islam di Gaza, Palestina mencapai lebih dari 35.000 orang. Dan mayoritas anak-anak dan wanita. Ratusan ribu terluka dan jutaan harus mengungsi serta hampir semua bangunan hancur. Allahu Akbar. Pada hari Ahad, pada tanggal 26 Mei tahun 2024, Rafah, wilayah bagian paling selatan dari Gaza, yang bagian baratnya berbatasan dengan Laut Mediterania, bagian selatan pagar besi yang dikendalikan oleh Mesir, dan bagian timurnya tembok Zionis Laknatullah alaihim, dan bagian utaranya menghadapi serangan brutal Zionis Laknatullah alaihim. Rafah adalah benteng terakhir perlawanan umat Islam. Tempat 1,5 juta orang lebih pengungsi dari wilayah utara Gaza dibom dari udara oleh entitas Yahudi Zionis Laknatullah alaihim. Lebih dari 40 orang syahid, termasuk para bayi yang kehilangan nyawa. Tragisnya, hingga saat ini, lebih dari 7 bulan, tidak ada satupun penguasa negeri kaum muslim yang mau dan mampu menolongnya. Padahal mereka memiliki ratusan ribu bahkan jutaan negara kaum muslimin. Sementara Amerika, Inggris, Perancis, Jerman sudah terang-terangan menyatakan mendukung entitas Yahudi di Gaza untuk hari ini. Kalau mereka bikinnya adalah iblis, mereka bikinnya adalah semua setan, kita bikinnya Allah. Takbir. Kita bikinnya Allah. Takbir. Amerika bahkan mengirimkan senjata, menyatakan mendukung entitas Yahudi penjajah Laknatullah alaihim. Hal ini menunjukkan kesekian kali betapa lemahnya umat Islam yang jumlahnya lebih dari 2 miliar. 2 miliar di seluruh dunia. Bagaimana mungkin jumlah umat Islam yang begitu besar itu tidak mampu menolong saudaranya yang menderita di Rafah Gaza Palestina? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kawasan Baitul Maqdis, Al-Aqsa Al-Muqaddasah, tempat yang diberkahi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, adalah bagian dari tanah Syam, Ardu Syam, Ardu Mubarakah. Pusat keberkahan itu ada di Masjidil Aqsa, di kota di Baitul Maqdis. Orang mengenalnya dengan nama Yerusalem. Kiblat pertama kaum muslim sedunia, tempat Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW, bumi para nabi yang mulia. Secara status hukum Islam, kawasan Baitul Maqdis yang orang mengenalnya
sekarang dengan tanah Palestina yang saat ini tinggal kurang dari 15% di Gaza dan tepi barat adalah tanah Kharajiyah, tanah yang dibebaskan melalui kekuatan militer dan menjadi milik kaum muslimin sedunia hingga hari kiamat. Tanah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 637 Masehi dari penjajah Romawi dan dibebaskan kembali oleh Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dari cengkraman Abdul Hamid yang kedua kepada Hind, orang Yahudi. Tanah yang dijaga dan pernah diberikan oleh Khalifah Abdul Hamid yang kedua kepada Hind, orang Yahudi Zionis yang berusaha keras mengambilnya, membelinya dengan harga yang sangat mahal pada tahun 1897 Masehi. Berkaitan dengan peristiwa dan fakta tersebut, kami kaum muslimin yang tergabung dalam Forum Solidaritas Umat Islam Garut pada aksi umat Islam bela Palestina menyatakan sikap. Pertama, mengutuk semua bentuk kebiadaban entitas Zionis Yahudi penjajah laknatullah alaihim dan menuntutnya agar dihentikan sekarang juga, termasuk yang mereka lakukan di Rafah Gaza saat ini. Sesungguhnya agar masalah Baitul Maqdis Palestina ini adalah penjajah entitas Zionis Yahudi penjajah laknatullah alaihim yang dibacking oleh negara kafir penjajah, terutama Inggris dan Amerika pasca deklarasi Balfour tahun 1917. Yang kedua, menuntut para penguasa negeri-negeri kaum muslim, termasuk negeri kita Indonesia ini, untuk mengirimkan tentara muslim untuk melakukan jihad fisabilillah, mengusir entitas Zionis Yahudi penjajah laknatullah alaihim dari seluruh bumi Baitul Maqdis atau Palestina. Tidak layak kaum muslimin meminta bantuan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan negara-negara kafir barat laknatullah alaihim, terutama Amerika, Inggris, yang mereka itu hakikatnya adalah negara penjajah dan teroris, real teroris. Yang ketiga, mendesak agar penguasa negeri di kaum muslim memutuskan hubungan diplomatiknya dengan entitas Zionis Yahudi penjajah laknatullah alaihim seperti Mesir, Yordania, Turki, sekarang juga sebagaimana penguasa-penguasa muslim lainnya yang baru-baru ini tetap nekat melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan entitas Zionis Yahudi penjajah laknatullah alaihim seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. Bila pemutusan itu tidak dilakukan, bila pemutusan hubungan diplomatik itu tidak dilakukan, bila pemutusan hubungan diplomatik itu tidak dilakukan, maka sesungguhnya mereka adalah pengkhianat terhadap kaum muslimin. Mereka adalah pengkhianat. Yang keempat, menolak solusi dua negara, two-state solution, yang ditawarkan sebagai solusi hakiki untuk masalah Palestina. Tidak selayaknya solusi ini diambil karena entitas Zionis Yahudi adalah penjajah laknatullah alaihim. Tidak layak yang dijajah hidup berdampingan dengan penjajah. Tidak layak yang dijajah hidup berdampingan dengan yang menjajah. Penjajah harus diusir keluar dari tanah yang dijajahnya. Penjajah harus diusir dari tanah yang dijajahnya. Yang kelima, mengajak semua pihak, khususnya para tokoh-tokoh muslim dari kalangan ulama, mubaligho, militer, cendekiawan, pengusaha, jurnalis, pengacara, mahasiswa, dan yang lainnya untuk bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, untuk berjuang bersama demi terbebaskannya kawasan Baitul Maqdis Palestina dan negeri-negeri Islam lainnya. Persatuan ini tegak di atas landasan akidah Islam. Tanpa persatuan yang hakiki, umat Islam itu akan terus menjadi pihak yang lemah. Bukan hanya di Gaza, Palestina, tapi juga di belahan dunia lainnya. Seperti Rohingya, Myanmar, Uighur di Cina, dan lain-lain. Karena itulah diperlukan institusi yang akan menyatukan umat Islam. Institusi itu adalah khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah. Khilafah adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkan sekaligus sebagai janji Allah, wa'adullah, dan kabar gembira bisyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Suma takuno khilafatan alamin haji nubuwah. Para ulama menyebutnya sebagai tajul furud, mahkota dari kewajiban. Tegaknya khilafah. Tegaknya khilafah akan mewujudkan kebaikan untuk alam semesta. Sebagaimana Islam rahmatan lil alamin. Membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan, menyatukan dalam kekuasaan Islam, membangun tata dunia baru yang adil dan sejahtera. Karena para khalifah akan menjadi perisai, junah, dan pelindung hakiki untuk kehormatan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Insya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Demikianlah pernyataan sikap ini dibaca dan disampaikan agar seluruh kaum muslim khususnya yang ada di Garut menjadi maklum dan senantiasa peduli terhadap saudara-saudara kita khususnya di Gaza, Palestina. Dan demikian juga kami serukan dan himbau kepada lembaga-lembaga terkait sebagaimana jelaskan dalam poin-poin tadi untuk senantiasa tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Karakter seorang mukmin, karakter seorang yang beriman. Samina wa ta'na. Seruan ini bukan dari seruan kami, tapi seruan dari Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taatlah, tunduklah kepada Allah agar kalian semua para penguasa selamat dunia dan akhirat. Garut 29 Zulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Juni. Amin ya Allah. Kencangkan suaranya semua, insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im حمدا الشاكر حمدا يوافي نعمه ويوافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأوطان وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا Allah, kami hadir di tempat ini ya Rabbana hanya ingin memberikan solidaritas kami di dunia ini ya Rabbana kepada saudara-saudara kami yang ada di Rafah, kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza, kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, jadikanlah peluh telinga ini sebagai saksi di hadapan-Mu bahwa kami sangat peduli terhadap saudara-saudara kami ya Rabbana. Ya Rabbana, kami sudah mengingatkan kepada penguasa kami mengirimkan tentaranya ya Rabbana, tapi keberadaan mereka bisu ya Rabbana, keberadaan mereka tuli ya Rabbana. Jika seandainya ya Rabbana sebagaimana tuntunan-Mu ya Rabbana mereka tidak melirik kami, tidak melirik saudara-saudara kami ya Rabbana, berikanlah sesuatu yang terbaik menurut Engkau ya Rabbana. Allahumma ya Allah, kami sudah berupaya mengirimkan makanan bagi mereka, kami sudah mengirimkan obat-obatan bagi mereka, tapi yang belum bisa terrealisasi ya Rabbana mengirimkan tentara-tentara kaum muslimin ya Rabbana. Ternyata pemimpin-pemimpin Arab yang ada di sekitar Rabah ya Rabbana, mereka seakan-akan tuli, mereka seakan-akan buta ya Rabbana.
Allahumma ya Rabbana, percepat pertolonganmu dengan tegaknya khilafah di muka bumi ini ya Rabbana. Ya Rabbana, percepatlah pertolonganmu dengan tegaknya institusi pemersatu ummah, yakni al-khilafah al-islamiyah ya Rabbana. Inilah yang kami mampu ya Rabbana, inilah yang kami bisa ya Rabbana. Kami hanya bercucuran air mata, kami hanya sedih melihat mereka, tetapi kami tidak bisa apa-apa ya Rabbana. Ya Rabbana, ubahlah apa yang menjadi kiblat mereka adalah Amerika ya Allah. Palingkanlah wajah mereka kepada kekuasaanmu, yakni adalah Islam. Ya Rabbana, Ya Rabbana ya Karim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ajil lana nusrataka bi qiyam dawlatil khilafah. Allahumma ajil lana nusrataka bi qiyam dawlatil khilafah. Allahumma ajil lana nusrataka bi qiyam dawlatil khilafah ala minhajin nubuwah. Tu'izzu الإسلام وأهله وتذل به الكفر والنفاق وأهله وجعلنا من العاملين المخلصين بإقامتها بأيدينا وأموالنا وأنفسنا. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري الحساب ويا مهزم الأحزاب اهزم اليهود وأعوانهم اهزم اليهود وأعوانهم اهزم الأحزاب وأعلاوهم وصل بهم الظالمين وأنصارهم ورأسماليين وإخوانهم والاشتراكيين والشيوعيين وأشياعهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في رفح. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري الحساب ويا مهزم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم ومزق جمعهم وسدد سملهم واجعل الجنة وصلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة ببركة أم القرآن. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yang telah melancarkan kegiatan kami ini, mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi amal soleh bagi para bapak-bapak semuanya. Baik para peserta aksi, sebelum kita membubarkan diri, jangan lupa kita kembali dalam keadaan bersih. Artinya kita tidak meninggalkan sampah sedikit pun. Sudah dikirim, obat-obatan sudah dikirim, tapi satu yang belum bisa dikirim dari negara kita. Apa saudara-saudara memiliki malaikat Allah? Itulah tentara. Itulah polisi yang belum bisa kita semua kirim. Karena yang memiliki kapasitas perang adalah tentara, yang memiliki kapasitas perang adalah yang mempunyai senjata. Oleh karena itu kami sebagai warga Garut menyeru kepada penguasa, turunkan tentara, turunkan militer, bebaskan Palestina. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Baik para peserta aksi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bersama beberapa hari kebelakang bagaimana pasukan penjajah entitas Yahudi membabi buta kepada warga Palestina, khususnya warga Rafah. Mereka warga Rafah sudah terjebak di Rafah, terpojok di pesantren Rajul. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim tentara,
Biasa. Aisun. Palestina, Islam abad terapkan, khilafah tegakkan, jihad Islam serukan, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim tentara, kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim tentara, bebaskan Palestina. Bagaimana yang kita ketahui bersama beberapa hari kebelakang, bagaimana pasukan penjajah entitas Yahudi membombardir, membabi buta kepada warga Palestina, khususnya warga Gaza yang ada di Rafah. Mereka, warga Rafah sudah terpojok. Warga Rafah sudah terpojok di perbatasan benteng-benteng nasionalisme, terpojok di perbatasan dengan laut. Mereka sudah terpojok dengan negara-negara yang Mesir. Lalu dibombardir dari jalur udara dan darat. Kita sudah kehabisan kata-kata untuk bagaimana menyebut kebiadaban entitas Yahudi. Kita pun sudah kehabisan kata-kata untuk menyebut bagaimana luar biasanya pengkhianatan para penguasa muslim yang saat ini bahkan mereka mempunyai senjata, mereka mempunyai militer dan tentara, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membebaskan kembali tanah-tanah mereka yang dirampas, untuk membebaskan kembali hak-hak mereka yang dirampas, untuk membebaskan kembali harga diri mereka yang diinjak-injak kaum Yahudi. Tentara Paris pada 1978 Masehi, tanah yang dijaga dan tidak pernah diberikan oleh Khalifah Abdul Hamid II kepada seorang Yahudi Zionis yang berusaha keras membelinya dengan harga yang sangat mahal pada tahun 1897 Masehi.
Berkaitan dengan peristiwa dan fakta tersebut, kami kaum muslimin yang tergabung dalam Forum Solidaritas Umat Islam Garut pada tidak layak kaum muslimin meminta bantuan PBB dan negeri-negeri kafir barat, terutama Amerika dan Inggris, yang mereka itu hakikatnya adalah negeri penjajah dan teroris sesungguhnya, real teroris. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita masih peduli terhadap kaum muslimin di Palestina. Di mana masih mana-mana angkat statusnya, tunjukkan postur-posturnya kepada para pengguna jalan bahwa kita masih mempunyai kepedulian terhadap rakyat Palestina. Lalu apa pentingnya kita hadir di aksi Forum Solidaritas Umat Islam Garut untuk membebaskan Palestina, untuk menghentikan genocida di Palestina? Perlu kita ingat bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Sekaligus kita menunjukkan di mana posisi kita dalam genocida yang saat ini sedang terjadi. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya saudara. Pernahkah kita peduli terhadap diri mereka? Pernahkah kita peduli terhadap kesusahan mereka? Pernahkah kita peduli terhadap rumah dan tanah mereka yang dirampas secara paksa? Jawabannya, kembalikan kepada diri masing-masing. Apakah kita peduli? Jika kita tidak memikirkan mereka, masih banyak umat Islam, masih banyak umat-umat yang lain yang Allah pilih, yang rela mengorbankan hartanya, yang rela mengorbankan jiwanya, yang rela mengorbankan tenaganya, yang rela mengorbankan waktunya, yang rela mengorbankan nyawa dan keluarganya untuk membela mereka yang membela saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita semua yang ikut dalam aksi bela Palestina ini. Apakah kita siap dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela Palestina? Apakah kita siap ditolong Allah untuk membela Palestina? Siap. Kalau kita siap, silakan angkat benderanya tinggi-tinggi. Silakan lebarkan aroyanya tinggi-tinggi. Silakan. Kirim, kirim, kirim tentara, kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim, kirim, kirim tentara, kirim tentara, bebaskan Palestina. Palestina bebaskan, Islam kafah terapkan, khilafah tegakkan, jihad Islam serukan. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kirim, kirim, kirim tentara, kirim tentara, bebaskan Palestina. Kirim, kirim, kirim tentara, kirim tentara, bebaskan Palestina. Sekali lagi kepada semua pengguna jalan, baik yang di tengah jalan, yang di pinggir. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Forum Solidaritas Umat Islam Garut pada hari ini Kamis dan kami bisa melaksanakan aksi solidaritas seperti ini. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada aparat yang telah ikut melancarkan dan mengamankan aksi ini. Jazakumullah khairan. Kepada semua peserta aksi, semoga amal ini, amal yang tidak seberapa ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh dan menjadi bukti kecintaan kita kepada saudara-saudara kita dimanapun berada. Takbir, Allahu Akbar.